Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rani Nur Rahmawati dengan NIM akhir 0028. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang akan membuka presentasi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Rani Nur Rahmawati dengan NIM 028, Ida Yupartnya Sari Depi NIM 029, Nikade Lia Handayani NIM 030, Nikade Anggi Apriani NIM 031, Niputu Kiraina Karnita NIM 032, Niputu Ananda Yulia Stridewi NIM 033, Niputu Elsa Krisna Dewi NIM 034, Niputu Dia Anggraini NIM 035, dan Nimade Ayu Oktaviani Aristia Dewi NIM 036. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pengambilan darah arteri, yang dimana pokok pembahasan yang pertama yang akan kami bahas adalah tujuan pengambilan darah arteri, yang kedua letak pengambilan darah arteri, yang ketiga praanalitik, dan yang terakhir analitik. Penjelasan dari darah arteri. Dalam sistem peredaran darah manusia, arteri adalah pembuluh darah elastis yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh jaringan. Pembuluh arteri yang terbesar dinamakan aorta, sementara yang terkecil disebut arteriol. Pembuluh darah arteri terletak sangat dalam dan tidak terlihat jelas di kulit. Dindingnya tebal, elastis, dan tidak berkatup. Aliran darahnya berdenyut, cepat, dan bertekanan besar. Berdasarkan arahnya, arteri dibagi menjadi arteri pulmonalis dan arteri sistemik. Arteri pulmonalis membawa darah ke paru-paru, sementara arteri sistemik membawa darah ke kepala, hati, serta bagian bawah tubuh. Pembahasan yang pertama yaitu tujuan pengambilan darah arteri. Tujuannya untuk mendapatkan darah yang digunakan pada pemeriksaan analisa gas darah atau artery blood gas. Analisa gas darah digunakan untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa atau pH di dalam darah. Darah arteri adalah spesimen terbaik untuk mengevaluasi fungsi pernapasan karena kandungan oksigen yang biasanya tinggi dan konsistensi komposisi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai letak pengambilan darah arteri. Jadi untuk letak pengambilan darah arteri ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada arteri radialis dan arteri ulnaris. Digit nadi radial dapat dirasakan pada sisi ibu jari dari urin kira-kira 1 inci di pergelangan tangan. Yang kedua yaitu arteri brachialis. Terletak di denyut brachialis dan dapat dirasakan tepat di siku. Pusatnya dapat diraba dengan fossa anteubitipat di atas. Yang ketiga yaitu ada arteri femoralis, yaitu terletak dekat dengan vena femoralis yang mungkin secara tidak sengaja tertusuk dan menghasilkan pengumpulan spesimen vena bukannya spesimen arteri. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang preanalitik pengambilan darah arteri. Identifikasi pasien. Yang pertama ada nama lengkap pasien, kedua rekam medis atau nomor identifikasi, 3 usia atau tanggal lahir, 4 tanggal dan waktu pengumpulan tes, 5 suhu tubuh, 6 tingkat pernapasan. Adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama ada alat pelindung diri atau APD, yang kedua ada sponge, yang ketiga alcohol pads, yang keempat kapas steril, 5 label tahan air, dan keenam safety box. Syarat pengambilan darah arteri. Pertama, arteri yang dipilih harus berada dalam posisi yang berisiko kecil untuk melukai struktur atau jaringan yang berdekatan selama penusukan. Membantu menjaga agar arteri tidak terjadi penggumpalan pada area arteri. Kedua, tidak adanya peradangan,
iritasi, edema, hematoma, lesi atau luka dalam jarak dekat pada tusukan area arteri. 4. Analitik. 1. Meninjau surat persetujuan pengambilan darah arteri. Daftar permintaan harus ditinjau untuk kelengkapan informasi. 2. Pendekatan, identifikasi, dan persiapkan pasien. Mempersiapkan pasien dengan menjelaskan prosedur dengan cara yang tenang dan meyakinkan pasien untuk bekerja sama dan mengurangi ketakutan. Hiperventilasi. Karena kecemasan, penahan nafas atau menangis dapat mengubah hasil tes. 3. Periksa sensitivitas terhadap latex dan zat lain. Semakin banyak orang yang alergi terhadap latex, antiseptik, dan zat lain. 4. Meninjau kondisi pasien, verifikasi persyaratan pengumpulan, dan catat informasi yang diperlukan. Kondisi pengumpulan yang diperlukan harus dipenuhi dan tidak boleh diubah selama 20 hingga 30 menit sebelum pengumpulan. Hasil tes dapat menjadi tidak berarti atau disalahartikan, dan perawatan pasien akan didiskusikan kembali jika belum terpenuhi. Suhu, kecepatan pernafasan, dan FiO2 pasien akan mempengaruhi hasil gas darah dan harus dicatat bersama dengan informasi lain yang diperlukan. 5. Sanitasi tangan dan kenakan sarung tangan. Kebersihan tangan yang tepat memainkan peran utama dalam pengendalian infeksi, melindungi plebotomis, pasien, dan orang lain dari kontaminasi agar terhindar dari paparan patogen yang ditularkan melalui darah. 6. Pemeriksaan untuk menjamin terdistribusinya aliran darah ke otak, contohnya pemeriksaan tes Allen. 7. Posisikan lengan dan minta pasien untuk meluruskan pergelangan tangan. Ke-8, temukan arteri radial dan bersihkan lokasi penusukan. Palpasi untuk menentukan ukuran kedalaman dan arah. Lokasi tusukan arteri biasanya dibersihkan dengan alkohol atau antiseptik lainnya yang sesuai dan tidak boleh disentuh lagi sampai plebotomi siap mengakses arteri. 9. Berikan anestesi lokal, ini bersifat opsional. Tuliskan pilihan anestesi pada daftar permintaan. 10. Siapkan peralatan dan bersihkan tangan. Siapkan peralatan dan setel jarum suntik. Sarung tangan dipakai pada saat ini jika tidak dapat mencemari lokasi penusukan ketika menemukan nadi sebelum masuknya jarum. Langkah ke-11. Ambil peralatan dan buka tutup spuit dan periksa jarum. Dipegang di tangan yang dominan, seolah memegang anak panah. Jarum harus diperiksa apakah jarum suntik ada yang cacat dan diganti. Langkah ke-12. Pastikan arteri radial dan peringatkan pasien jika akan melakukan tusukan segera. Pastikan pasien diperingatkan untuk mencegah refleks mengejutkan dan diminta untuk merilekskan pergelangan tangan untuk memastikan masuknya jarum dengan lancar. Langkah ke-13, masukkan jarum pada sudut 60 derajat sampai 90 derajat, arahkan perlahan ke arah denyut nadi, dan hentikan ketika darah mulai muncul. Langkah ke-14, biarkan jarum suntik sampai ke volume yang diinginkan. Darah biasanya akan mengisi jarum suntik di bawah kekuatannya sendiri, yang merupakan indikasi bahwa spesimen itu memang darah arteri. Langkah ke-15, tempatkan kapas kering, lepaskan jarum, dan minta pasien memberikan tekanan pada lokasi penusukan. Kapas kering ditempatkan di atas lokasi penusukan selama 3-5 menit. Kemudian, tutup jarum sesegera mungkin. Langkah ke-16, segera masukkan darah ke dalam tabung vakuum-kontainer hijau. Spuit langsung ditusukkan ke tutup tabung vakuum-kontainer dan darah akan mengalir masuk dengan sendirinya. Langkah ke-17, lepas dan buang jarum suntik. Untuk alasan keamanan, spesimen tidak boleh diangkut dengan jarum yang terpasang pada jarum suntik. Jarum harus dilepas dan dibuang dalam wadah benda tajam dengan satu tangan, sementara tekanan di tempat diterapkan dengan yang lain. Langkah ke-18, homogenkan dan beri label spesimen. Homogenkan dengan membolak-balik atau memutar tabung vakuum-kontainer untuk mencegah pembekuan. Diberi label dengan informasi yang diperlukan dan jika berlaku, ditempatkan dalam pendingin untuk melindungi analit dari efek metabolisme seluler. Langkah ke-19,
Periksa lengan pasien dan berikan perban atau plester. Lokasi penusukan diperiksa untuk melihat ada pembekakan atau memar. Jika ada, lakukan penekanan selama 3-5 menit. Langkah ke-20 yaitu buang bahan bekas yang terkontaminasi, lepaskan sarung tangan dan bersihkan tangan. Sarung tangan harus dilepas dan membersihkan tangan sebagai tindakan pencegahan untuk mengendalikan infeksi. Langkah ke-21 yaitu ucapkan terima kasih kepada pasien dan bawa spesimen ke laboratorium. Pengiriman spesimen yang cepat ke laboratorium akan melindungi integritas dari spesimen. Post analitik. Yang pertama, labeling. Untuk labeling berisi data pasien seperti nama lengkap pasien, jenis kelamin, umur, serta tanggal pengambilan spesimen. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, penyimpanan atau stabilitas. Yang pertama, spesimen harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, yang terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah atau bocor. Yang kedua, wadah berisi label diberi identitas pasien, tanggal jam pengambilan, jenis spesimen, dan jenis tes yang diminta. Yang ketiga, wadah yang sudah mengandung spesimen ditempatkan pada lingkungan yang sesuai dengan jenis tes yang diminta. Yang keempat, menyimpan spesimen dalam lemari es dengan suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius, suhu kamar, suhu min 20 derajat Celcius, min 70 derajat Celcius, atau min 120 derajat Celcius, dan perhatikan jangan sampai spesimen membeku. Yang kelima, untuk jenis pemeriksaan yang menggunakan spesimen plasma atau serum, maka plasma atau serum dipisahkan terlebih dahulu, kemudian disimpan. Dan terakhir, memberi bahan pengawet pada spesimen. Selanjutnya yaitu contoh kriteria khas yang digunakan untuk menolak spesimen arteri blood gas, yaitu terdapatnya gelombang udara dalam spesimen, spesimen bergumpal, spesimen mengalami hemolisis, pemberian identitas yang tidak benar atau tidak ada persyaratan pelabelan lainnya, temperatur transportasi yang tidak tepat, volume spesimen yang tidak memadai untuk tes, keterlambatan lama dalam pengiriman ke laboratorium, jenis jarum suntik yang digunakan salah. Selanjutnya yaitu pengiriman atau distribusi. Yang pertama, waktu pengiriman tidak boleh melampaui masa penyimpanan spesimen. Yang kedua, jaga spesimen agar tidak terkena sinar matahari. Yang ketiga, kemasan harus memenuhi syarat keamanan kerja laboratorium, termasuk pemberian label yang bertuliskan bahan pemeriksaan infeksius atau bahan pemeriksaan berbahaya. Dan terakhir, suhu pengiriman harus memenuhi persyaratan. Selanjutnya itu kriteria penolakan. Spesimen arteri blood gas yang telah dikumpulkan, ditangani atau diangkut dengan tidak tepat dapat menghasilkan hasil yang salah dan dapat berdampak negatif terhadap perawatan pasien. Akibatnya, spesimen dengan masalah yang jelas akan ditolak oleh personel laboratorium.
selama presentasi berjalan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.